Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini Nitya masih bersama dengan Kak Audi, seorang psikolog pendidikan, dan kita masih akan membahas terkait dengan sifat posesif dalam hubungan. Dan kita nggak terasa ya Kak Audi, kita udah di segmen 4, karena tadi kita udah banyak sekali bahas tentang posesif, mulai dari definisinya menurut psikolog seperti apa, kemudian ciri-cirinya, dampaknya juga tadi kita sudah jawab, sehingga tadi terakhir muncul pertanyaan, sebenarnya pasangan kita yang posesif atau sifat posesif itu bisa berubah nggak sih Kak gitu. Mungkin ini untuk harapan gitu ya Kak ya, punya hubungan yang mungkin sudah lama tapi pasangan yang posesif tapi masih berharap untuk dia berubah. Kalau dari psikolog sendiri gimana Kak? Mungkin nggak sifat posesif yang berlebihan ini kemudian bisa berubah gitu Kak, jadi tidak posesif lagi? Oke, kalau sifat posesif bisa berubah atau enggak itu sebenarnya bisa ya. Karena sepanjang hidupnya manusia, dia punya kesempatan untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik. Tapi bisa juga diem aja, stagnan, tidak merubah dirinya jadi lebih baik. Jadi kalau memang kita mau kasih kesempatan pasangan kita untuk berubah, itu sebenarnya ada. Cuman kita harus seperti apa sih? Nanti kita akan kita akan lihat bagaimana caranya untuk pasangan kita yang posesif itu biar sadar dulu kayak gitu. Berarti sebenarnya jawabannya masih bisa gitu Kak? Masih bisa, masih ada harapan, karena nggak ada segala sesuatu itu selalu bisa berubah gitu. Jadi kita berharap kalau orang-orang posesif ini mungkin setelah dengar kita hari ini ngobrol-ngobrol tentang tema ini, jadi sadar, wah ternyata aku posesif nih gitu. Jadi masih bisa lah berubah begitu ya sebelum ke jenjang yang lebih serius gitu. Iya, mungkin betul, ya Kak ya. Betul. Oke, mungkin lebih ke bisa berubah kalau ada kemauan gitu ya. Apapun bisa dilakukan kalau ada kemauan. Oh iya benar banget Nitya. Sekarang gini, kalau kita masih dalam fase pacaran, sangat mungkin kita untuk ambil gigi mundur gitu ya. Oh baik. Jadi kalau kita ngerasa kita nggak bisa bertahan dengan pacar kita yang posesif, gigi mundur sajalah. Kita yang paling tahu diri kita ya. Aku bisa tahan nggak sih sama orang ini? Aku tingkat stres apa sih? Tingkat orang menghadapi stres kan beda-beda. Yeah, kalau ngerasa aku bisa kuat, oke. Kalau kamu memang terima segala konsekuensinya dengan pasangan yang posesif, itu ya sudah, mau maju aja. Tapi kalau misalnya, aku udah nggak tahan nih, aku mau mundur aja, nggak apa-apa. Karena kita masih dalam tahap pacaran. Tapi kalau ke tahap yang lebih serius, itu tentu nanti akan mempengaruhi banyak pihak gitu ya. Kalau kita sudah menikah, bukan hanya kita dan pasangan, tapi juga bisa keluarga besar. Kalau kita mau gigi mundur gitu, aku bilangnya. Terus kalau udah punya anak, dampaknya ke anak-anak kita. Jadi benar-benar berpikir yang matang sekali sebelum kita memutuskan menikah. Kalau kita punya pasangan yang memiliki perilaku posesif seperti ini. Tendensi ke arah posesif itu gitu. Jadi harus, wah benar ini ya, pasang gigi mundur ini, siapa tahu masih lajang gitu ya menyaksikan tayangan ini, tapi benar. Jadi semuanya bisa berubah, tapi ya tergantung lagi kemampuan kita. Kira-kira kita masih bisa bertahan nggak sih, karena tingkat stresnya beda-beda gitu ya. Bisa aja Nitya lebih strong gitu dari Aldi atau sebaliknya. Jadi harus disesuaikan lagi dengan diri kita sendiri. Nah, kemudian sekarang gimana sih Kak caranya menghadapi pasangan yang posesif? Kalau tadi dibilang ternyata masih ada harapan nih untuk membuat perilaku ini kemudian menjadi lebih baik. Nah, gimana Kak caranya menghadapi pasangan yang posesif itu? Kita membantu pasangan kita sadar nih sebagai pasangan, kalau ternyata pasangan kita punya kecenderungan posesif. Kita bantu dengan BLT. Bukan bantuan langsung tunai ya. Tadi 4M, sekarang BLT. Biar kita dekat sama pandemi gitu kan. BLT yang B yang pertama adalah bantu untuk menyadari keposesifannya. Kayak tadi sempat disampaikan juga, jangan-jangan dia nggak sadar. Kita sampaikan, kita bilang aja gini, aku merasa nggak suka, aku merasa sedih, aku merasa jengkel kalau kamu tiap menit nelpon aku terus. Masa aku mau ke kamar mandi juga mesti izin sama kamu? Itu ada loh, sampai segitunya. Mau ke kamar mandi dia harus lapor. Coba deh kamu pikirkan. Ke orang tua kita aja kita nggak lapor kan gitu ya, mau ke kamar mandi. Nah, kita ungkapkan perasaan tidak nyaman itu ke pasangan. Jadi dia tahu bahwa dia melihat bahwa pasanganku nggak nyaman. Jangan-jangan selama ini pasangan kita nggak sadar karena kita nggak bilang. Ngerasa pasanganku baik-baik aja, baik-baik aja, dilarang ini itu, nggak boleh ketemu siapa-siapa juga dia oke-oke, dia fine-fine aja gitu. Bantu menyadari keposesifannya dengan berkomunikasi secara terbuka. Kemudian yang L adalah libatkan di kegiatan kita. Tadi kan aku bilang posesif mungkin karena dia cemas ya. Oh iya betul. Cemas, jangan-jangan karena ada yang dia suka nih, kok dia seneng banget ikut kegiatan itu. Nah, coba kita ajak, kita libatkan pasangan kita di kegiatan-kegiatan kita kalau memang memungkinkan gitu ya.
kita ajak, apalagi yang biasanya berkaitan sama lawan jenis sih. Posesif ini lebih sering terjadinya kalau kita berinteraksi sama yang lawan jenis, sehingga menimbulkan perilaku posesif. Libatkan aja, biar dia tahu lingkungan pergaulan kita seperti apa, lingkungan pertemanan, terus mungkin lingkungan kok di Bali mungkin mau banjarnya sama siapa aja, terus di kampus kita mainnya sama siapa aja, biar dia tahu. Jadi kan, oh temennya ini aja. Terus tahu, bisa juga gini, kalau misalnya kita mencurigai nih, kita bisa tanya temennya untuk cross check informasi. Karena kadang-kadang orang cemas itu kan hanya di pikiran gitu ya, beneran atau enggak nih. Kalau kita nggak bisa cross check langsung ke pasangan kita, tanya aja temennya, bener nggak tadi lagi pergi sama kamu kayak gitu kan. Iya. Jadi nggak terbukti ternyata misalnya kecemasannya kalau dia pergi sama orang dia bilang pergi sama temennya ternyata sama orang lain kayak gitu. Jadi kita libatkan di kegiatan. Kemudian yang T adalah tunjukkan kasih kita, cinta kita kepada pasangan dengan memahami bahasa kasihnya. Kan kalau pernah mungkin entah Nitya apakah pernah baca ya 5 bahasa kasih, 5 bahasa cinta dengan yang ada sentuhan memberikan hadiah, mengapresiasi lewat kata-kata, kemudian ada quality time atau memberikan memberikan pelayanan itu misalnya aku bawain ya barangmu atau aku bawain tasmu kayak gitu-gitu ya. Hal-hal kecil yang simple tapi itu bisa menyenangkan untuk pasangan kita. Kita harus paham. Kadang-kadang kan makanya orang yang posesif itu karena ada yang kosong gitu ya. Kayak dia ibaratnya gelas tapi ada yang kosong. Kalau kita ngisinya dengan cara yang tidak tepat, maka gelas itu tidak akan terisi dengan benar dan dia akan selalu cari misalnya dengan cara mengekang kita sebagai pasangan. Nah, kalau kita menunjukkan bahasa kasih yang tepat, mungkin dulu karena dia kurang dipuji sama keluarganya di rumah. Jadi dia jadi individu yang suka dikekang kayak gitu. Coba dia dipuji kayak gitu. Kita lihat di mana kekurangannya dia ketika pola asuh di rumah. Makanya penting banget untuk kita ngobrol tentang keluarga juga. Kalau kita pacaran jangan cuma ngomongin aku dan kamu. Jangan cuma kayak nonton bioskop. Kalau dulu ya nonton bioskop aja jadi satu arah gitu kan. Kita nggak ngobrol kan. Menghabiskan waktu hanya untuk hal seperti itu. Tapi kita nggak bisa berbicara dengan dalam gitu sama pasangan. Gitu tahu tentang background keluarga kita itu penting. Keluarga pasangan itu penting banget. Berarti maupun cewek atau cowok tetap harus ngasih bahasa cinta tadi ya, perhatian itu tidak hanya selalu cowok yang harus kasih ke perempuan. Dan setiap orang pasti biasanya mungkin punya 5-5-nya, cuman ada yang nomor 1-nya apa, nomor 2-nya apa, nomor 3-nya apa. Bahkan saya sama suami pun punya bahasa kasih yang berbeda di nomor 1-nya. Tapi kami akhirnya saling melengkapi. Di mana nih? Oh, ketika dia lagi capek nih harusnya aku ngapain kayak gitu. Ketika aku lagi sibuk nih suamiku harusnya ngapain. Jadi karena kami mengkomunikasikan. Aku jelas bilang dong, nggak mungkin aku suruh suamiku baca pikiranku atau kalau kita nggak bilang dia nggak akan tahu, pasangan kita nggak akan tahu. Kalau kayak sekarang kamu kok nggak peka ya karena nggak bilang ya kayaknya. Terus kalau yang T yang terakhir BLTT berarti ya, tetapkan waktu. Kita harus punya tenggat waktu untuk bisa bertahan di hubungan posesif ini. Kira-kira misalnya ya udah kira-kira 6 bulan aja nih. Kalau setelah itu pasangan kita nggak berubah, kita mau cabut, silahkan. Tapi kalau misalnya dalam 6 bulan tuh ternyata pasangan kita bisa berubah, bisa terima, aku lanjutin lagi. Tetap harus tetapkan tenggat waktu. Jangan pernah berpikir bahwa nanti someday dia akan berubah. Nggak bisa kayak gitu ya. Perubahan itu harus dimulai dengan sedini mungkin kalau ada gangguan-gangguan atau perilaku-perilaku menyimpang. Jangan berharap nanti kalau dia habis menikah setelah punya anak dia nggak akan posesif kok. Nggak ada yang menjamin nggak ada yang menjamin hal itu. Jadi kalau memang dia punya niatan untuk berubah, biasanya diwujudkan dalam bentuk perilakunya. Terus perilaku itu pun harus diuji gitu kan. Jadi nggak bisa tuh kayak sebulan 2 bulan. Misalnya kayak orang nih, misalnya kita kenal orang ya. Dia naksir orang tapi orangnya nggak suka ngerokok misalnya. Terus ketika bilang, aku sukanya nggak cowok yang nggak ngerokok, bisa aja nih sebulan 2 bulan cowok ini tiba-tiba dia berhenti merokok. Tapi makanya kita harus menguji, ini benar nggak ya? Benar nggak nih? Ini apa hanya untuk menarik si cewek ini, atau memang dia memutuskan berhenti merokok untuk kebaikan dirinya gitu. Jadi kita berharap sih orang berubah itu dari niatan pribadinya ya, bukan karena orang lain yang menyuruh dia. Jadi ada kesadaran diri. Wah, itu ingetin ya pemirsa, saya ada BLT begitu ya. Jadi dengan tips tadi itu diharapkan kan kita bisa
menghadapi pasangan yang posesif seperti apa, kemudian tapi tetap dengan tenggang waktu tadi terakhir ya Kak ya. Baiklah. Nah tadi juga sempat kita bahas kalau terlalu berlebihan cemburunya kan berarti itu tidak sehat gitu Kak ya. Nah kalau dari Kak Audi sendiri tanda cinta yang sehat, nah itu gimana? Mungkin biar sekalian pemirsa di rumah juga tahu nih, bisa mengaplikasinya di pasangan masing-masing, gimana Kak? Iya, jadi kalau kita kembali ke tema tadi, kan ditanyakan posesif itu tanda cinta atau bukan? Jawabannya adalah bukan ya, karena posesif itu adalah tanda kecemburuan yang berlebihan. Karena kalau kita belajar tentang cinta, di cinta itu ada passion, ada komitmen, ada intimacy. Nggak ada tuh yang namanya possessiveness di dalam segitiga itu. Jadi kalau kita mau memberikan tanda cinta yang sehat kepada pasangan kita, kita harus melihat bahwa pasangan kita adalah makhluk hidup yang punya potensi untuk bertumbuh. Jadi setiap manusia itu bisa punya potensi bertumbuh sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kayak misalnya aku dan Nitya beda nih chart pertumbuhannya, sukanya apa juga beda. Nah kita harus membiarkan pasangan kita untuk melakukan hal itu, hal yang dia sukai. Karena kalau kita bicara tentang kesehatan mental, itu mencakup satu tentang aware akan potensinya. Nah mungkin pasangan kita aware sama potensinya, tapi karena kita terlalu ngelarang-ngelarang, batas-batasin, akhirnya nggak tercapai tuh potensi si pasangan. Jadi kalau kita memang benar mencintai pasangan kita secara sehat, kita harus membiarkan dia bertumbuh sesuai dengan potensinya, memberikan kesempatan untuk dia bergerak, bukan dibatas-batasin, supaya terpenuhilah aktualisasi diri. Itu kalau kita bicara lagi tentang teori kebutuhan kan. Jadi dia harus mencapai aktualisasi dirinya seperti apa. Baik, begitu. Jadi posesif itu jelas bukan tanda cinta begitu Kak ya. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita memang mencintai, kita harus memberikan kesempatan pasangan untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang, kemudian untuk mencapai aktualisasi dirinya gitu ya Kak ya. Luar biasa banget sharing kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Audi. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tips yang luar biasa juga untuk pemirsa di rumah, sehingga nggak ada lagi tuh istilah posesif itu tanda cinta ya, tapi tanda cinta itu adalah kita memberikan semangat dan dorongan untuk pasangan kita supaya bisa berkembang. Sukses selalu Kak Audi. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan kita terkait dengan posesif apakah tanda cinta, dan Nitya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini. Dan Nitya kembali ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dapat Anda saksikan di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, @Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan juga Twitter kami di Kompas TV Dewata. Saya Dewi Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan 3M. Om Santi 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 Om. Terima kasih.